Streaming short series RCTI Plus gratis. Kalau dari pihak kami ya responnya biasa saja karena itu kan hal yang normatif ya. Siapa saja sebenarnya punya hak untuk melakukan satu permohonan cerai gugat di pengadilan. Ya, itu kan hak dari si kita. Nah, kalau soal kami ya kita ikutin aja. Hukum normatif kok jalan. Jadi seperti itu. Nah, Mas Indra sendiri sebagai suami bagaimana? Artinya shock, kaget atau seperti apa? Enggak sih, lebih ke arah ya udah diprediksi lah ya. Kayaknya ini langkah yang akan diambil istri saya ya kita jalanin aja nanti ke depannya gimana. Kita lihat nanti karena kan nanti sidang pertama itu kan mediasi ya. Ya nanti kita lihat gimana prosesnya aja nanti. Nah, Bang, tapi kalau dari segi hukum, isi atau tuntutan dari gugatan kita sendiri terkait apa sih Bang kalau boleh tahu selain dengan apa namanya perceraian ini apakah ada anak atau Ya kalau saya baca, pelajari, telaah daripada isi dari dalil dan permohonannya si kita ya itu saya rasa itu hal juga yang seringkali dilakukan orang-orang kebanyakan juga ya, tapi ada hal yang memang saya agak nanti mesti juga meminta pertanggungjawaban hukum di dalam isi gugatan itu bahwa di sana dia dalilkan ada KDRT yang sifat verbal ya sebagai landasan atau dasar gugatan dia. Nah sementara apa? Kalau KDRT kan selama ini yang bisa kita buktikan bahkan pihaknya dia yang melakukannya. Nah, itu terbukti secara hukum sebagaimana diatur di dalam 184 ayat 1 KUHP bahwa di mana kita sudah bisa membuktikan di awal ya fakta hukum di awal bahwa memang betul ada peristiwa itu dan ada bukti laporan polisi di Polres Tiga Raksa. Saya rasa kalaupun punya dalil itu nanti asal bisa dibuktikan nanti di pembuktian pengadilan. Jadi seperti itu. berarti padanya tadi Bang selain gugatan cerai ada KDRT verbal? Ya, ada kekerasan dalam rumah tangga yang bersifat verbal dia bilang. Dia apa namanya duga ke Indra. Tapi nanti di persidangan tolong dibuktikan. Kalau nggak bisa dibuktikan nanti saya akan lakukan langkah hukum untuk melaporkan ya, memberikan keterangan palsu di pejabat negara. Jadi seperti itu. Selain itu ada hak asuh anak atau bodong ini? Ya itu biasalah, hak asuh anak dia minta terus kemudian ada sesuatu yang diminta nanti menjadi kewajiban Indra per bulannya berapa, itu hal yang biasa. Belum tentu pengadilan mau akomodir itu kok ya. Soal hak asuh anak contoh, emang kami juga nggak akan memperjuangkan hak asuh anak yang nanti akan menjadi satu keinginan daripada Indra. Oh iya pasti kita lakukan, sebab apa? Anak itu adalah tunas bangsa yang mesti dipelihara. Bukan hanya fisiknya, tapi psikologinya harus kita jaga. Sebab itu masa depan bangsa, anak-anak ini. Nah, kalau kami nanti melihat bahwa ibunya tidak mampu ya mengendalikan dirinya atau tidak mampu memberikan suri teladan terbaik ya untuk perkembangan kehidupan daripada anak itu, ya alangkah baiknya lebih baik diasuh oleh bapaknya. Dan nanti akan kami buktikan bahwa ibunya itu adalah tidak punya mentalitas, tidak punya marwah sebagai seorang ibu. Ya bapaknya aja dianiaya toh, bagaimana nanti kalau anaknya terjadi seperti itu. Nah makanya nanti itu dasar kami nanti untuk melakukan perebutan hak asuh untuk anak. Jadi seperti itu deh. Nah, Bang Indra, mungkin ketika sebelum adanya laporan gugatan perceraian di bulan Juni kemarin awal bulan Bang Indra kan juga melaporkan kita atas KDRT ke Polres Tiga Raksa dan Taman. Artinya memang komunikasi kalian sebelum adanya laporan gugatan perceraian ini sudah tidak bagus tersebut. Sebenarnya komunikasi kita awal-awal masih bagus sejak saya keluar rumah kan kita komunikasi masih bagus antara komunikasi mengenai anak, mengenai kita berdua gitu ya masih bagus sampai saat dia memviralkan lewat apa namanya
ya lewat sosial media itu, nah itu dari situ komunikasi udah mulai nggak bagus gitu ya dari situ. Karena sebelumnya juga saya juga nggak ngerti kenapa dia melakukan itu ya, yang sementara selama 4 tahun terakhir ini saya menyimpan rapat-rapat urusan pribadi keluarga gitu ya, tapi dia sendiri yang membongkar. Jadi akhirnya dari situlah hubungan udah mulai nggak bagus, komunikasi sudah mulai nggak bagus gitu ya. Tapi kita masih tetap apa ya, kayak komunikasi mengenai anak masih ada sih komunikasi. Jadi cuma hanya seputar itu aja, udah nggak ngomongin yang lain. Kita hanya komunikasi hanya seputar anak, seputar kayak contohnya kayak ya anak mau masuk sekolah gitu ya, ya seputar anak lah, nggak ada komunikasi lain selain itu. Sampai sekarang masih baik soal anak? Hanya soal anak, kita hanya komunikasi soal anak. Melalui apa mas? Ya soal apa, WhatsApp ya. WhatsApp. Pribadi langsung ke? Pribadi langsung, cuma hanya seputar anak, nggak ada bahas yang lain. Terakhir ketemu, izin bertemu dengan anak, ada kesempatan itu mas? Liburan apalagi kemarin? Belum semenjak apa namanya viral ini udah nggak ada lagi, udah nggak pernah ketemu anak lagi gitu ya. Berapa bulan? Ya sebulan ini lah ya, kurang lebih sebulan setengah ini lah ya. Sebulan setengah ini ya kurang lebih. Sebelumnya sih masih suka ketemu gitu ya, masih suka ketemu, suka nonton, main ke playground apa segala macam, jalan-jalan gitu ya. Tapi semenjak kasus yang kemarin dia up viral itu udah nggak pernah lagi ketemu anak sampai sekarang. 1 bulan tidak bertemu dengan anak? 1 bulan setengah lah kurang lebih, hampir ya. Kalau dirimu keluar dari rumah sekitar 4 bulan? 5 bulan, jalan 5 bulan. Mau jalan 6 bulan lah ya. Kayak gitu. Nah bang, mungkin flashback sedikit. Ketika kasus judul diviralkan, pastinya kan sebelum ada laporan itu ada respon, dan sekarang ada KDRT juga begitu. Bagaimana bang apa namanya respon kamu ketika di laporan gugatan perceraian ada KDRT, sedangkan kamu juga sudah melaporkan KDRT sebelumnya? Gimana begitu? Nah jadi ya aneh ya, jadi lucu banget gitu ya, maksudnya yang jelas-jelas yang kena KDRT kan saya gitu ya, tapi di laporan itu dia menyebutkan ada KDRT verbal. Pernah dengar nggak KDRT verbal? Di gugatan ya, di gugatan itu ada KDRT verbal yang ya which is saya nggak tahu tuh definisi KDRT verbal tuh gimana. Misalkan contoh kayak kita cekcok beda pendapat gitu ya, itu termasuk KDRT verbal gitu loh. Nah itu kan definisinya masih belum jelas ya gitu ya, KDRT verbal. Berarti kalau kita ikut misalkan contoh kayak kompetisi debat gitu ya, contoh ya kompetisi debat atau apa, itu berarti kan kita ngomong pada pasti kan ngotot kan. Kalau itu termasuk kekerasan verbal gitu loh, kayak gitu kan, jadi nggak make sense menurut saya sih. Agak lucu ya gitu loh dengan istilah KDRT verbal ini. Berarti kan KDRT yang sifatnya cuma nanya omongan gitu loh. Kan kita sama-sama tahu kan namanya KDRT kan ada kekerasan fisik ya. Gitu. Itu aja sih saya bingung. Nah, bang, terkait judul itu gimana klarifikasi dari kamu sendiri sejauh ini? Ya kan udah, saya sudah bantah itu kan. Jadi itu benar-benar nggak benar ya. Gitu, dimana saya ngambil gitu ya, dan dipakai 100% 160 juta buat judi, itu udah itu aja udah salah gitu. Udah saya bantah kan. Itu nggak benar. Itu aja sih. Itu setelah kamu keluar dari rumah katanya bang? Apanya? Sebelum. Bukan uang dulu Dan uangnya juga udah dikembalikan 100% sebelum saya keluar rumah. Gitu loh, 100% sudah dikembalikan sebelum saya keluar rumah. Gitu. Jadi ya harusnya udah nggak ada masalah. Saya juga bingung kenapa tiba-tiba dia blow up ke ruang publik semua. Intinya itu sih. Nah, uang itu memang uang milik kalian berdua atau pribadi milik Ciki atau seperti apa bilang? Itu uang usaha lah ya, bisa dibilang yang usaha keluarga lah ya. Uang usaha keluarga yang saya pakai untuk bayar kebutuhan rumah tangga lah ya. Dan udah saya kembalikan juga 100% tanpa ada kurang 1 perak. Bang Indra, masih soal Bang Indra. Ketika laporan ini keluar, artinya kan banyak sekali dalam komentar netizen terkait apa sih kerjaan Bang Indra nih, katanya bela usaha, segala macam. Pembelaan dari kamu sendiri seperti apa sih, kalau boleh tahu kegiatan lu sekarang apa? Ya bisnis aja sih, bisnis sendiri gitu ya. Jadi ya spesifik aku di bidang konstruksi gitu ya. Terus ya itu aja sih, bidang konstruksi.
konstruksi dan financial consultant juga. Finansial masih berjalan sampai sekarang? Masih berjalan walaupun tertatih-tatih ya akibat gosip kemarin ya. Itu Bagaimana, Pak, tertatih-tatih? ya pastinya ada beberapa klien saya yang postpone gitu karena kan beritanya jelek banget ya gitu. Terus kayak ntar semua investor saya nganggapnya uang yang di apa namanya dialokasikan buat bisnis dipikirnya buat main judi ya. Nah itu efeknya cukup lumayan kenceng gitu ya efeknya. Ada beberapa klien saya tidak menolak sih, cuma postpone. Dia mau melihat dulu bagaimana kelanjutan kasus ini, apakah benar itu udah clear belum gitu loh. Karena kan mereka sebenarnya nggak bisa disalahkan juga karena apa namanya company kan. Makanya penting untuk di kantor. Namanya company kan pasti apa namanya pingin clear semuanya sebelum kita kerjasama. Jadi beberapa masih banyak yang postpone klien, ada lebih dari 4-5 orang.